Semoga Bu Dina juga dalam keadaan baik. Baik, begini Bu Mona, sebelum kita memulai coaching, di sini saya sebagai pengamat yang akan mengamati proses coaching Bu Mona dengan coachingnya nanti ya. Jadi, namun sebelum kita mulai, di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan pengamatan saya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Mona memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi 1. Kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan saya harap nanti dalam proses percakapan jangan lupa untuk menerapkan alur tirta. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati nanti proses coaching Bu Mona. Bagaimana Bu Mona? Bisa dipahami? Baik Bu, bisa dipahami. Baik Bu Mona, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, menurut Bu Mona, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bu Mona kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah dari 2 kompetensi tersebut, sekiranya mana yang ingin Bu Mona fokuskan pada kesempatan ini? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar saya juga bisa membantu coach menentukan pilihan dari masalah yang ingin diselesaikan dan menggali potensi dan menemukan solusi. Baik, memang mendengarkan adalah kunci untuk kita bisa menggali lebih dalam ya permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana kriteria indikator ketercapaian yang ingin Bu Mona tuju dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian yang saya tuju itu yang pertama adalah saya ingin dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach lebih dalam lagi agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, semoga dari indikator-indikator yang Bu Mona sampaikan bisa membuat proses coachingnya berjalan lancar ya Bu. Terus juga bisa menggali ide-ide coach agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kalau begitu, silakan Bu Mona bisa memulai proses coachingnya. Terima kasih Bu, terima kasih atas arahannya. Selamat pagi Bu Alfi. Selamat pagi Bu Mona. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Bagaimana dengan kegiatan pembelajaran di kelas Bu Alfi? Nah itu kayak ada masalah sih di kelas, bukan masalah sih, kayak ya problem kecil lah di kelas. Apa yang ingin Bu Alfi harapkan nantinya dari percakapan ini? Saya berharap sih dengan saya bisa berbicara dengan Bu Mona seperti ini,
saya dapat menemukan ide untuk permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Baik Bu Alfi, memang ada masalah apa Bu Alfi? Jadi gini, di kelas itu terkadang anak-anak sering menggunakan bahasa sehari-hari mereka. Nah, cenderung bahasa sehari-hari yang digunakan mereka itu cenderung lebih ke bahasa kasar. Dan akhir-akhir ini terkadang mereka tuh keceplosan berbicara sesuai dengan temannya itu, tapi ditargetkannya ke saya dengan ya penggunaan kata-kata yang harusnya memang tidak sewajarnya ke saya. Jadi saya lagi merasakan kok anak-anak berbicaranya seperti ini ya. Baik Bu, saya sangat memahami bagaimana dengan keadaan yang Bu Alfi rasakan. Kalau begitu, apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya? Kalau misalnya menelusuri, sedikit saya tanya ke guru sebelumnya, ternyata emang namanya anak-anak itu kan kami ini tinggal di daerah pesisir kota ya, maksudnya kita benar-benar tinggal di kampung lah bahasanya itu, dan emang bahasa sehari-hari mereka itu adalah bahasa Sunda yang cenderung ke bahasa Sunda kasar. Jadi ya emang sudah bawaan dan kesehariannya mereka. Lalu dari pengamatan Ibu nih, apa yang mendasari murid-murid tersebut menggunakan bahasa kasar? Nah, untuk yang mendasarinya karena tadi saya sudah bilang, karena keterbiasaan mereka dan kurangnya buat mereka tuh kayak sejenis atau pemberitahu bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah, dan atau kesepakatan antara siswa dan guru yang masih kurang terjalin, jadi mengakibatkan mereka itu masih bertindak seenaknya mereka. Baik Bu Alfi. Nah, apakah ada penyebab lain yang menurut Bu Alfi itu memang berpengaruh besar nih terhadap murid tersebut? Nah, kalau penyebab lain selain dari keseharian dan lingkungannya, nah itu mungkin juga salah satunya adalah kurangnya pengawasan, entah itu dari kami pihak guru ataupun dari pihak orang tua yang membiarkan mereka berkata seperti itu. Iya. Nah, menurut Bu Alfi nih, seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan terhadap murid tersebut? Ya sudah jelas sih, saya tuh pengennya anak-anak tuh bisa, ya setidaknya kalau misalnya menggunakan kata baku itu sulit, setidaknya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Karena kan sebenarnya bahasa dan tutur kata itu juga pembeda antara anak-anak sekolah dengan anak-anak yang tidak sekolah kan sebenarnya. Makanya saya ingin itu anak-anak tuh bisa menggunakan bahasa-bahasa, kalau misalnya Sunda pun, namun ke saya dia tahu penggunaan bahasa Sunda yang ke orang tua yang lebih tua daripada mereka, tapi saya ingin tuh mereka menggunakan bahasa Indonesia yang emang bahasa yang umum ke depannya nanti gitu. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya? Iya. Iya. Kalau begitu, adakah hal yang dapat Bu Alfi lakukan untuk membantu proses anak tersebut? Pertama sih yang jelas saya memberitahu dulu kenapa penggunaan bahasa yang sering mereka gunakan itu kurang pantas atau kurang baik di area lingkungan sekolah. Kalau untuk selanjutnya saya memberikan arahan ataupun dan memberikan suatu challenge ke anak, kalau misalnya anak menggunakan bahasa yang kurang pantas itu berarti nanti mereka akan diberikan sejenis hukuman ya. Menurut Bu Alfi, apakah strategi yang Bu Alfi sudah terapkan berhasil Ibu lakukan? Nah, untuk strategi ini karena memang merubah hal yang sudah terbiasa itu kan sulit ya. Dalam jangka waktu yang singkat tuh belum pasti atau belum tentu mendapatkan hal positifnya. Namun ada aja perkembangannya, mulai dari mereka yang kalau misalnya sudah keceplosan, nggak jadi menggunakan yang biasanya katanya menggunakan kurang jadi aku gitu, sudah mulai terbiasa di mereka. Namun untuk beberapa itu ada aja sih yang masih kelupaan, yang akhirnya kan dapat memberikan hukuman ke mereka. Iya. Nih, jika di rating dari 1 sampai 10, menurut Bu Alfi, seberapa tingkat keberhasilan yang Bu Alfi lakukan sudah membantu murid tersebut? Kan kalau misalnya disebut gagal tidak ya, tapi saya masih meranting dia antara 6 sampai 7 lah, karena masih tahap awal dan perubahan itu emang belum terlihat
signifikan untuk anak-anak itu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu di kelas. Iya, baik. Selain itu, adakah rencana lain yang Bu Alfi akan lakukan dan bagaimana nih langkah-langkahnya? Nah, untuk rencana lain itu saya tuh baru beride lagi kalau misalnya jika anak ada yang menggunakan bahasa kasar seperti urang atau aing gitu kan, maksudnya tuh saya akan memberikan kesepakatan dengan anak, berkesepakatan dengan anak itu jika ada yang mengeluarkan satu kata yang kasar, maka saya akan memberikan hukumannya itu adalah pulang terlambat selama 5 menit untuk satu kali. Itu kan akan berlaku kelipatan, jadi 2 kali 10 menit. Nah, itu sudah mulai berlangsung, itu akan saya terapkan, maksudnya itu akan saya terapkan untuk anak-anak ke depannya. Ya, menurut Bu Alfi, apakah rencana tersebut efektif dilakukan? Nah, itu kalau misalnya baru pengenalan tahap awal ke anak itu masih baru hitungan per hari, misalnya bukan di pelajaran bahasa Sunda, berarti di pelajaran yang lain itu saya terapkan seperti itu dalam 1 hari. Masih ada aja, bahkan sampai ada anak pun yang mencari kesalahan temannya, ya kan? Jadi anaknya satu misalnya ngomong kata orang dan tidak mengakui, maka yang sebelah itu enggak dia bilang kok, jadi malah dia menambah permasalahan baru gitu. Jadi anaknya itu mencari kesalahan orang lain. Iya. Saya dapat merasakan apa yang Bu Alfi rasakan. Nah, menurut Bu Alfi siapa saja yang bisa membantu Bu Alfi nih untuk melaksanakan rencana tersebut? Iya. Kalau yang bantu sudah jelas pihak orang tua ya, karena dimanapun kita guru kan hanya sebatas 5-6 jam aja di sekolah itu ketemu mereka. Sedangkan waktu di luar itu adalah duanya dengan orang tua. Makanya saya ingin komunikasi dengan aktif walaupun tidak bisa secara langsung bertemu dengan orang tua, mungkin hanya sebatas WA. Saya menyarankan orang tua itu untuk lebih mengontrol anaknya. Setidaknya kalau belum bisa mengontrol, melihat dulu lah keseharian anaknya. Apakah anak itu sudah berbahasa yang sesuai dengan bahasanya anak pelajar? Iya, baik Bu Alfi. Berapa lama nih menurut Bu Alfi melihat hasilnya? Kan Bu Alfi sudah merencanakan ya, melihat hasilnya nih berapa lama nih untuk rencana itu? Karena saya sekarang mengajarnya kelas 6, saya harapkan sih dalam waktu semester 1 lah, karena kan semester 2 kita sudah mulai pisah ya dengan anak-anak Tuhan, hanya pertemuan singkat saja. Nah, saya harapkan itu di semester 1 itu akhir bulan itu saya sudah melihatlah setidaknya ada perubahan signifikan antara, jadi mereka bisa membedakan penggunaan bahasa yang baik dan benar terhadap teman, terhadap saya sebagai gurunya, terhadap sekitarnya, karena kan itu juga membawa pengaruh positif dan negatif terhadap pihak sekolah ya. Karena kan kalau misalnya kita berbahasa kasar ya nanti dia anak mana, sekolah mana, kan berarti nama sekolah juga akan terbawa. Untuk itu saya sering wanti-wanti ke anak, saat mereka lulus itu yang dibawa bukan hanya nilai mereka, namun sekolah ini pun, sekolah yang sedang kita naungi ini pun akan dibawa mereka untuk ke tingkat selanjutnya. Otomatis baik dan buruknya itu ada tergantung dari diri mereka sendiri. Iya, baik Bu Alfi, dari pemaparan Bu Alfi luar biasa ya. Nah, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan lancar? Komitmen ini yang jelas pertama dari diri saya sendiri dulu, karena program ini akan berjalan kalau misalnya sayanya pun melakukan hal yang sama, pertama dari situ. Kemudian komitmen dari keberlangsungan ini, terkadang saya juga melupakan program saya sendiri gitu. Kadang anak-anak yang mengingatkan ibu, ini ya nanti ini dihukum jadi. Nah, kadang saya sendiri suka lupa program saya. Nah, itu mengingatkan kembali tentang program saya, dan yang jelas semua pihak yang harus terlibat itu juga ikut merasakan perubahan atas program yang sudah saya jalankan ini. Jadi kan Bu Alfi sempat mengatakan ada dukungan. Nah, apakah ada dukungan yang lain nih yang harus memang dibutuhkan nih? Apa nih menurut Bu Alfi? Selain tadi dari pihak orang tua, pihak sekolah pun ya, maksudnya karena kita sebagai guru kan didukung sama ditiru. Otomatis kita pun sebagai guru bukan hanya saya yang sedang melakukan program, namun guru-guru yang lain pun dapat mencontohkan dari hubungan kami yang sesama rekan guru, mulai dari tutur bahasa,
mulai dari tingkah laku. Nah itu kan harus juga sama gitu, jangan sampai kita mengajarkan ke anaknya ini namun ternyata kita yang sesama guru pun melakukan kesalahan gitu kan. Iya Bu Alfi. Nah, adakah hal yang lain yang ingin Bu Alfi sampaikan? Sepertinya saya sudah menemukan sesuatu yang emang harus saya kerjakan deh Bu Mona. Iya, benar sekali. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Alfi setelah mengobrol tadi? Alhamdulillah saya lebih lega, saya lebih tenang. Jadi saya mulai merasakan bahwa apa yang sudah saya rencanakan dan mau mulai terapkan ini bisa berjalan, karena kadang kan apa yang sudah kita pikirkan itu takutnya orang lain berbeda pikiran ya. Makanya kita mau melakukan sesuatu tuh masih mikir bisa nggak ya, orang lain terima nggak ya. Namun kan secara kalau kita sudah ngobrol seperti ini, saya merasa oh ternyata ide saya itu sebenarnya bisa diterima oleh orang lain. Jadi itu yang sedang saya rasakan. Jadi rasa ketakutan saya, rasa was-was saya itu sudah hilang, sudah mereda. Saya harapkan apa yang sudah direncanakan Bu Alfi bisa diterapkan ya Bu Alfi ya, berjalan dengan lancar. Semoga masalahnya juga dapat berjalan dengan lancar ya. Apa yang sudah di Bu Alfi tadi tuangkan, semoga kedepannya Bu Alfi lebih baik. Iya, terima kasih Bu Mona untuk waktunya. Doa yang terbaik juga untuk Bu Mona ke depannya. Iya, sama-sama Bu Alfi. Saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bu Mona lakukan, dan ini ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu Mona? Baik Bu, silakan boleh. Ya. Baik Bu Mona, tadi setelah melaksanakan coaching, kompetensi apa yang sudah Ibu terapkan dan bagaimana indikator ketercapaiannya? Tentunya tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Kemitraan saya berhubungan dengan rekan dan coach, terus kemudian memaksimalkan potensi. Lalu untuk kompetensi intinya saya sudah mendengarkan aktif. Nah, saya melihat permasalahan dari coach tersebut dengan mendengarkan aktif, bahwa permasalahan yang ada pada diri coach. Lalu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, baik Bu Mona. Jadi yang Bu Mona sampaikan itu sudah sesuai sekali dengan catatan saya ya Bu ya. Sudah terlihat prinsip coachingnya, dan Bu Mona juga sudah menunjukkan kehadiran penuh, serta sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, sehingga bisa menggali ide-ide lebih dalam dari coaching. Dan selama ini proses coaching dari Bu Mona juga sudah menerapkan percakapan dengan Allah Tirta ya. Itu sudah bagus sekali, di mana Bu Mona memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menyusun rencana aksi, serta tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu Mona sudah melaksanakan coaching ini dengan sangat baik, luar biasa sekali Bu Mona. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan terakhir nih Bu Mona. Untuk kedepannya, apa kompetensi yang ingin Bu Mona kembangkan terkait proses coaching ini? Ya, saya yang ingin saya tingkatkan yaitu kehadiran penuh agar bisa membuat coach lebih nyaman dan bisa menggali ide-ide coach lebih dalam lagi. Dan dengan kita kehadiran penuh, kita lebih fokus ya Bu ya. Kita juga tahu coaching itu permasalahannya apa. Nah, jadi kita lebih tahu apa sih yang sedang dialaminya, dan kita juga bisa menggali lagi potensi dari coach tersebut, sehingga coach tersebut bisa menemukan solusinya dari masalah tersebut. Itu sih Bu. Ya, betul, bagus sekali Bu Mona. Tentunya betul yang dikatakan oleh Bu Mona, bahwa kehadiran penuh itu adalah hal yang sangat penting
penting ya. Bagaimana kita bisa fokus dan hadir secara penuh dalam proses coaching. Kalau begitu, terima kasih banyak ya Bu Mona. Semoga Bu Mona bisa mengembangkan kompetensi ini lebih baik lagi ke depannya. Ya, baik Bu, terima kasih